Sejarah penjelajahan samudra. Pada abad ke-15, dunia memasuki sebuah babak baru yang dikenal sebagai era penjelajahan samudra. Bangsa-bangsa Eropa yang haus akan kejayaan dan kekayaan mulai berlayar menembus lautan luas, mencari jalur baru menuju Asia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi peristiwa besar ini. Pertama, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani tahun 1493, jalur dagang darat antara Asia dan Eropa terputus. Akibatnya rempah-rempah yang pada masa itu sangat berharga menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Kedua, muncul semangat yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari kekayaan, Glory mengejar kejayaan bangsa, dan Gospel menyebarkan agama Kristen. Ketika lahirnya kemajuan teknologi navigasi seperti kompas, astrolab, peta modern, dan kapal layar jenis karavel yang membuat pelayaran jarak jauh menjadi mungkin. Selain itu, ada pula faktor politik. Dunia seakan dibagi oleh dua perjanjian penting. Perjanjian Tordesillas tahun 1494 membagi bumi menjadi dua. Wilayah barat dikuasai Spanyol, wilayah timur dikuasai Portugis. Lalu, untuk memperjelas batas di Asia, dibuatlah Perjanjian Saragossa tahun 1529. Dalam perjanjian ini, Filipina diakui sebagai milik Spanyol, sementara Maluku menjadi wilayah Portugis. Dari sinilah, persaingan bangsa-bangsa Eropa di samudra semakin memanas. Selanjutnya adalah negara Spanyol. Spanyol adalah bangsa pelopor jalur barat pada tahun 1492 di bawah dukungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Christopher Columbus berangkat dari Palos dengan menggunakan 3 kapal, yaitu kapal Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di Kepulauan Bahama, lalu dilanjutkan ke Kuba dan Hispaniola. Columbus mengira telah sampai di Asia, padahal ia justru menemukan benua baru, yaitu benua Amerika. Penemuan ini menjadi titik balik sejarah dunia. Namun, pencapaian terbesar Spanyol terjadi pada ekspedisi Ferdinand Magellan tahun 1519. Ia menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, lalu menemukan sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Dari sana, ia memasuki samudra luas yang diberi nama Samudra Pasifik. Selanjutnya, ekspedisi ini sempat singgah di Filipina, di mana Magellan gugur pada tahun 1521. Meski begitu, perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang berhasil membawa armada kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Melalui Samudra Hindia dan Tanjung Harapan, ekspedisi ini menjadi pelayaran pertama pengeliling dunia, sekaligus bukti nyata bahwa bumi itu bulat. Terima kasih. Selanjutnya negara Portugis. Sementara itu, Portugis menempuh jalur timur. Pada tahun 1486, Hormuzdian berhasil mencapai ujung Afrika Selatan yang disebut Tanjung Harapan, sebuah titik kunci menuju Asia. Beberapa tahun kemudian, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan besar. Tahun 1497 sampai 1498, ia berangkat dari Lisbon, menyusuri pantai barat, mengitari Tanjung Harapan, lalu akhirnya tiba di Calicut, India. Dengan ini, jalur laut langsung dari Eropa ke India berhasil ditemukan. Portugis tidak berhenti di sana. Tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka berhasil merebut Malaka, salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari Malaka, armada Portugis melanjutkan perjalanan ke timur dan mencapai Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Dengan ini, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang benar-benar menguasai jalur rempah Asia. Selanjutnya ada Inggris. Menjelang akhir abad ke-16, Inggris mulai muncul sebagai penantang kekuatan lama Spanyol dan Portugis. Salah satu tokoh penting adalah Sir Francis
Drake, seorang perompak yang sekaligus pelaut ulung. Pada tahun 1577, ia memimpin ekspedisi dari Plymouth dengan kapal utamanya Golden Hind. Drake menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai barat Amerika Selatan, lalu menemukan jalan masuk ke Samudra Pasifik melalui Selat Magellan. Dari situ, ia berlayar ke arah utara, menyusuri pantai barat Amerika hingga mencapai California, yang kemudian diklaim atas nama Inggris dengan sebutan Nova Albion. Drake kemudian melanjutkan pelayaran melintasi Samudra Pasifik menuju Filipina dan Kepulauan Maluku, di mana ia menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Setelah itu, ia melewati Samudra Hindia dan menyetari Tanjung Harapan di Afrika, sebelum akhirnya kembali ke Inggris pada tahun 1580. Dengan keberhasilan ini, Drake menjadi orang Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia, sekaligus memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan maritim yang sedang tumbuh. Setelah Drake, Inggris semakin menegaskan ambisinya dalam perdagangan Asia. Pada tahun 1600, didirikanlah East India Company, sebuah perusahaan dagang yang mendapatkan izin dari Ratu Elizabeth pertama. Perusahaan ini awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah dengan India, Asia Tenggara, dan Tiongkok, lalu secara bertahap memperluas kekuasaan hingga mampu menguasai wilayah strategis di Asia. Selanjutnya negara Belanda. Belanda baru ikut dalam penjelajahan samudra di akhir abad ke-16 setelah mereka berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol. Ekspedisi pertamanya dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Ia berangkat dari Amsterdam, belayan melewati Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan di Afrika, lalu masuk ke Samudra Hindia. Dari sana, ekspedisi ini singgah di Banten, Jawa Barat, yang saat itu merupakan pusat perdagangan lada di Nusantara. Namun, kehadiran Belanda disambut dingin oleh para penguasa lokal karena sikap mereka dianggap dingin dan kasar. Tetapi ekspedisi ini membuka jalan bagi kedatangan ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, sebuah perusahaan dagang yang diberi wawasan yang sangat luas, termasuk hak untuk mencetak uang, membuat perjanjian, dan berperang. VOC kemudian mengirim banyak pelayaran ke Maluku, seperti Ambon, Banda, Ternate, dan Tidore, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Tokoh-tokoh penting seperti Jan Vitus Jonkon kemudian memainkan peran besar. Tahun 1619, Kon merebut Jayakarta dari tangan Kesultanan Banten. Kota itu kemudian dihancurkan dan dibangun kembali dengan nama Batavia, yang dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Asia. Dari Batavia inilah VOC perlahan-lahan menyingkirkan kekuatan Portugis dan Inggris, lalu menguasai hampir seluruh jalur rempah-rempah di Nusantara.